Salam, Horas, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu Kantate 10 Mei 2020, diambil dari Wahyu, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya bagi kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memahami nats ini secara pasal keseluruhan yang dimulai dari pasal 12, Wahyu pasal 12 ini, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Perikop ini menjelaskan tentang Yohanes yang melihat sebuah penglihatan yang luar biasa. Sebuah peperangan besar yang bukan terjadi di bumi, melainkan di sorga. Peperangan yang melibatkan dua tokoh, perempuan dan naga besar. Apa maksudnya ini? Sebagaimana bagian kitab Wahyu lainnya yang penuh lambang dan simbol, demikian pula dengan kedua tokoh tersebut. Dalam ayat 1 dikatakan, "Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya." Saudaraku, apakah yang disebutkan dengan berselubungkan matahari? Berselubungkan matahari artinya berselimutkan cahaya yang amat terang. Perempuan ini digambarkan memancarkan cahaya yang merupakan tanda kemuliaan. Kita sering melihat tanda kemuliaan digambarkan dalam gambar atau lukisan dengan sebuah lingkaran cahaya di kepala, seperti ada matahari di belakang kepalanya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bulan di bawah kakinya? Bulan identik dengan keindahan, letaknya ada di atas. Ketika ayat ini mengatakan bahwa bulan di bawah kakinya, hal itu seakan ingin menggambarkan perempuan tersebut memiliki kekuasaan sekaligus keindahan. Apa yang dimaksud dengan kalimat sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya? Mahkota adalah lambang kekuasaan dan kebesaran. Artinya, dari 12 bintang di sini tidak mengambil simbol dari perjanjian lama, yaitu 12 suku Israel, namun merupakan sebuah mitos yang berkembang di Babilonia lama mengenai 12 horoskop atau lambang zodiak. Bintang berangkat dari hari kelahiran seseorang. Dipercaya dapat menentukan nasib orang tersebut. Misalnya bintang Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lainnya. Kekuasaan yang digambarkan di sini tidak seperti kekuasaan para raja.
tetapi kekuasaan yang menentukan perjalanan hidup manusia. Ia menguasai nasib seluruh umat manusia. Jika disimpulkan, ayat pertama ini ingin mengatakan bahwa perempuan tersebut memiliki kebesaran, kemuliaan, kekuasaan sekaligus keindahan. Dalam ayat 2 dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Seringkali dalam Alkitab ditemukan penggambaran perempuan yang sedang sakit bersalin. Misalnya dalam Roma 8 digambarkan semua makhluk Kristen, semua makhluk Kristen atau bukan Kristen sama-sama mengerang dan mengeluh merasakan sakit bersalin. Dua hal ini menunjukkan kaitannya dengan sakit bersalin. Pertama, rasa sakit. Dalam menghadapi persalinan memang ada kesakitan. Kerap rasa sakitnya begitu tidak dapat dilipiskan. Tidak jarang pula disertai dengan penderitaan. Kedua, pengharapan. Pada saat bersamaan, kesakitan itu membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Seperti yang dirasakan seorang ibu saat baru melahirkan. Sesaat setelah mendengar tangisan bayi yang baru dilahirkan. Semua kesakitan yang terasa sebelumnya mendadak hilang dan lenyap. Rasa sakitnya terlupakan seketika, digantikan sukacita dan kegembiraan. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan perempuan itu? Siapa pula yang dimaksud dengan bayi yang dikandung perempuan itu? Dalam ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jika kita menelaah lebih lanjut, gada besi merupakan simbol yang diambil dari Mazmur pasal 2 ayat 9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Ayat ini berada di bawah judul perikop, Raja yang diurapi Tuhan. Berangkat dari judul perikop tersebut, kita dapat mengira siapa yang dimaksud. Daud berbicara tentang Mesias. Bagi kita, Mesias adalah Yesus. Karena itu, jika melihat ayat 9, Mesias atau Yesuslah yang dimaksud akan meremukkan bangsa-bangsa yang melawan Allah dengan gada besi. Simbol ini sama dengan yang digunakan dalam Wahyu 12 ayat 5. Berangkat dari pemahaman inilah, maka yang dimaksud dengan bayi atau laki-laki dalam Wahyu 12 adalah Yesus atau Mesias. Berbeda dengan Daud yang belum mengenal Yesus saat menulis Mazmur tentang Mesias. Yohanes telah sangat mengenal Yesus sebagai Mesias. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita telah mengenal dan mengetahui bayi itu adalah Yesus, lalu siapa perempuan tersebut? Kemungkinan pertama, otomatis pikiran kita akan tertuju pada Ibu Yesus Maria. Namun ternyata bukan. Mengapa? Karena perempuan dalam Wahyu 12 ayat 1 digambarkan memiliki sifat ilahi, bukan manusiawi. Ia berselubungkan matahari, kakinya di atas bulan, bermahkota 12 bintang. Dengan demikian, bukan Maria. Kemungkinan kedua, jika kita membaca perikop ini seterusnya, kita akan melihat perempuan ini digambarkan sebagai perempuan yang menderita. Bukan hanya menderita pada waktu bersalin, melainkan juga karena selalu diancam oleh naga. Naga yang selalu berusaha untuk memerangi, menyiksa, dan menganiayanya. Karena itu, bisa saja ada yang berpikir perempuan di sini adalah gereja. Saat Yohanes menuliskan kitab Wahyu, gereja sedang mengalami berbagai tekanan dan penderitaan. Gereja diancam kekuatan-kekuatan besar dari luar. Namun tidak masuk akal jika gereja digambarkan memiliki kekuasaan besar itu. Gereja tidak bersifat ilahi. Gereja juga tidak melahirkan Yesus. Jika kita mencermati lebih jauh dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada
ada yang selalu digambarkan sebagai perempuan atau wanita. Perempuan tidak lain adalah umat pilihan Allah sendiri. Dalam Perjanjian Lama, ini mengacu kepada bangsa Israel. Nabi Yesaya, Yeremia, dan Hosea selalu menggambarkan umat pilihan Allah sebagai istri. Kitab Hosea menggambarkan secara sangat simbolik dan indah tentang hubungan Allah dengan umat pilihan. Hosea diharuskan menikah dengan seorang pelacur. Sayangnya, bukannya berterima kasih, bersyukur, dan melihat perkawinan itu sebagai kesempatan untuk kembali menjadi orang yang setia, justru pelacur itu menyeleweng lagi. Akhirnya Hosea pun menceraikannya. Namun Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi kembali perempuan yang tidak setia tersebut. Allah hendak menggambarkan hubungannya dengan umatnya melalui pengalaman Hosea. Ketika Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, sebenarnya sama dengan ketika Hosea diperintahkan untuk menikahi seorang pelacur. Pelacur, seseorang yang berdosa, tidak pantas dan tidak layak. Namun Allah memang memiliki bangsa Israel bukan karena mereka hebat dan pantas. Allah memilih mereka karena Allah mengasihi mereka. Namun lihatlah apa yang dilakukan bangsa Israel, bukannya bersyukur dan berterima kasih atas keistimewaan itu. Malah sebaliknya, mereka terus-menerus menyeleweng dan berlaku tidak setia kepada Allah dengan menyembah Allah atau ilah lain. Ini kita telah mengerti bahwa perempuan yang dimaksud adalah umat pilihan Allah, bangsa Israel. Bukankah Yesus memang dilahirkan atau berasal dari perempuan yang disebut istri Allah, yaitu bangsa Israel? Ayat ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Naga adalah tokoh kedua yang muncul setelah perempuan. Naga adalah bintang mitologis, artinya hanya ada dalam dongeng. Tidak nyata, ia selalu digambarkan sebagai ular yang sangat besar dan lambang kuasa yang besar. Tetapi dalam hal ini adalah kuasa kejahatan. Dalam Perjanjian Lama, naga sering digambarkan sebagai Rahab atau Lewiatan. Mengapa naga yang dipilih untuk menjadi simbol kekuasaan kejahatan yang besar? Karena ular yang secara ukuran jauh lebih kecil saja sudah menjadi lambang kejahatan, kelicikan, dan penggoda yang berusaha menjatuhkan manusia. Bayangkan sekarang digambarkan sebagai naga yang besar. Artinya kekuatan dan kemampuannya pasti jauh lebih dahsyat dan mengerikan. Dalam ayat ini, naga tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Warnanya merah padam. Warna ini adalah warna api, sesuatu yang membara. Api adalah lambang dari sesuatu yang menghanguskan, menghancurkan, dan merusak. Berkepala 7, kepala berfungsi untuk berpikir. Di sini digambarkan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, bukan hanya 1, melainkan 7. Jika mempunyai 7 kepala yang berfungsi untuk berpikir, artinya makhluk tersebut pasti sangat cerdik, luar biasa pandainya. Bertanduk 10. Jangan tanya mengapa kepalanya 7, tetapi tanduknya 10. Sekali lagi diingatkan bahwa penggambaran di sini hanya merupakan lambang atau simbol. Tanduk melambangkan kuasa dan kekuatan untuk melawan. Jika tanduknya 10, berarti naga itu mempunyai kekuasaan serta kekuatan untuk melawan, melukai, dan menyerang yang sangat luar biasa. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Mahkota adalah lambang kekuasaan. Naga ini memiliki 7 kepala dan 7 mahkota. Ini menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Ayat 4a mengatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
Ayat ini menunjukkan bahwa naga tersebut memiliki kemuliaan, kekuatan, dan kekuasaan. Jadi sebenarnya kedua tokoh ini, perempuan dan naga, memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kemuliaan yang hampir sejajar. Perbedaan yang paling mencolok antara keduanya terletak pada simbol keindahan yang dimiliki tokoh perempuan. Sebaliknya, naga disimbolkan sebagai makhluk yang merusak dan mempunyai kekuatan yang destruktif. Ia tidak menumbuhkan rasa keindahan, tetapi menyebarkan rasa takut dan kengerian. Dalam Perjanjian Lama, iblis disebut sang perusak karena ia selalu memakai semua yang ada padanya untuk merusak. Iblis juga digambarkan sebagai pembantu sang penuntut agung. Dalam sebuah pengadilan, penuntut akan merasa senang dan menang bila yang terdakwa dihukum seberat-beratnya. Itulah yang akan dilakukan iblis kepada manusia kelak. Ia berusaha agar manusia dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Semakin berat hukumannya, semakin ia merasa senang. Jadi jika ada pertanyaan, apakah iblis kuat? Jawabannya, sangat kuat. Apakah iblis pandai? Ya, sangat pandai dan cerdik. Apakah iblis berkuasa? Benar, sangat berkuasa. Kemampuannya hampir seimbang dengan tokoh perempuan tersebut. Pada dasarnya, yang hendak digambarkan kepada kita berkaitan dengan kedua tokoh ini adalah kenyataan akan hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada dua kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan yang tidak hanya bekerja di luar, tetapi juga dalam diri setiap kita. Kita mungkin pernah merasakan ketika harus mengambil keputusan yang sulit. Seolah-olah ada dua suara. Kita menjadi terombang-ambing. Satu suara mengatakan begini, suara lain mengatakan begitu. Ada sesuatu yang menarik kita untuk melakukan kejahatan. Sekali-kali berbuat jahat tidak apalah. Ini kesempatan untuk dapat banyak keuntungan. Namun suara lain mengatakan jangan. Apa gunanya untuk besar jika resikonya juga besar? Ada dua kekuatan. Namun sebenarnya konsep ini tidak saja dikenal di kalangan orang Kristen. Orang Cina menyebutnya sebagai kekuatan yin dan yang. Dalam budaya Jawa juga dikenal wayang kiri dan wayang kanan. Dalam pemikiran Yunani dipercaya bahwa dunia ini dikendalikan oleh dua ilah, yaitu ilah yang baik dan jahat. Keduanya mempunyai kekuatan yang seimbang. Allah yang baik bernama Theos, semua hal yang baik bersumber darinya. Ilah yang jahat bernama Demiurgos. Ia adalah sumber dari semua hal yang jahat. Pemikiran ini terlihat logis dan masuk akal. Dengan begitu, semua yang jahat tidak usah kita bebankan berasal dari ilah yang baik. Lagi pula, bagaimana mungkin ilah yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang jahat? Alkitab mempunyai pandangan yang kelihatannya mirip, namun secara prinsipil berbeda. Pertama, dalam Alkitab, kita tidak mengenal dua Allah, tetapi satu Allah. Ini mencerminkan dalam pengakuan iman rasuli kita yang mengatakan Allah pencipta segala sesuatu, langit dan bumi. Jadi tidak ada Allah yang baik dan jahat. Bagi orang Kristen hanya ada satu Allah, dan Allah itu saja yang kita sembah. Kedua, jika kita membaca kitab Kejadian, Allah yang satu ini hanya menciptakan segala sesuatu yang baik. Allah hanya berkehendak dan merencanakan hal yang baik-baik saja. Hal jahat muncul dari iblis. Dalam mitologi Alkitab, iblis mula-mula adalah malaikat. Itu berarti iblis bukanlah Allah. Iblis adalah yang diciptakan oleh Allah yang akhirnya menentang Allah. Dalam Alkitab, baik dan jahat tidak berada dalam keadaan sejajar. Allah hanya menciptakan yang baik. Hal jahat sebenarnya adalah antitesis atau lawan dari yang baik. Artinya hal baik bisa ada tanpa perlu ada hal jahat. Tetapi hal jahat tidak akan ada tanpa hal baik. Sama halnya jika kita berbicara soal warna. Warna hijau berasal dari warna kuning dan biru. Jadi warna hijau baru muncul jika ada warna kuning dan biru. Namun warna kuning dan biru bisa ada tanpa perlu ada warna hijau.
Secara Kristen dikatakan dalam Alkitab, hal jahat memang ada. Hal jahat itu kuat, berkuasa dan sebagainya. Namun, hal jahat tidak pernah dalam keadaan seimbang dan sejajar dengan hal baik. Karena sebenarnya orang tidak memerlukan hal jahat untuk menjadi baik. Orang bisa tetap baik walaupun tidak ada hal yang jahat. Sementara, hal jahat muncul seolah-olah sebagai sesuatu yang menentang atau antitesis dari hal baik. Sepanjang sejarah umat manusia, dua kekuatan ini terus-menerus bertempur. Kadang-kadang hanya satu menang, yang lain kalah. Kerap hal jahat justru lebih sering menang. Peperangan berakhir saat tiba hari kiamat. Peperanganlah yang menentukan ketika hal jahat akhirnya akan kalah. Ayat 4b. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Naga itu sudah mengetahui bahwa perempuan itu sudah dekat melahirkan. Ia pun sudah bersiap-siap. Setelah ia dilahirkan, sang naga akan segera menelan anak itu. Ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Dengan gada besi, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Akhirnya perempuan itu melahirkan, namun tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa lari ke surga. Sebenarnya apa arti kata dirampas di sini? Apakah ada orang ketiga yang merampas bayi itu? Jika kita melihat terjemahan-terjemahan lain, tidak ditemukan kata dirampas. Jika timbul kesan seolah-olah ada orang ketiga yang merampas sang bayi dan membawanya ke surga, dalam ayat ini sebenarnya tidak demikian. Tidak ada orang ketiga. Karena itu, ada yang menerjemahkan kata merampas dengan mengangkat ke atas. Artinya, begitu perempuan itu melahirkan, segera ia mengangkatnya ke atas supaya tidak bisa diambil atau dicapai sang naga. Kemudian perempuan itu membawanya ke surga agar sang bayi terlindungi di sana. Terjemahan Alkitab lain yang biasa dipakai oleh Gereja Katolik Roma dikatakan bahwa anak itu dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi tidak ada kata dirampas. Setelah anak itu dilahirkan, ia buru-buru dibawa lari langsung ke tahta Allah di sorga. Karena naga sudah siap menunggu untuk menerkam dan menelannya. Jadi sekarang anak itu ada di sorga. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Waktu yang cukup lama. Tetapi bukan waktu yang tidak terbatas. Perempuan itu sudah lari ke padang gurun untuk menyelamatkan diri. Ini mengingatkan kita kepada Maria, ibu bayi Yesus, yang juga harus menyelamatkan diri sementara waktu dari kekejaman Raja Herodes yang siap membunuh bayi Yesus. Dia harus lari ke Mesir dalam waktu cukup lama, menunggu sampai Herodes mati. Dalam Alkitab, banyak tokoh yang harus melarikan diri dalam periode tertentu. Misalnya Elia yang lari ke sebuah gua di Horeb, atau Musa yang lari ke padang gurun di Midian. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, bukankah tokoh-tokoh Alkitab mempunyai iman? Bukankah iman seperti kuasa? Bukankah iman berarti kuasa dan tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kuasa iman? Lalu mengapa mereka harus lari? Apa yang dapat kita pelajari dari sikap iman demikian? Saudaraku, ada dua cara untuk menghadapi ancaman iblis itu supaya tidak membahayakan kita. Pertama, menyerah. Jika pasukan tentara sudah yakin pasti akan kalah, kadang yang dilakukan adalah menaikkan bendera putih, tanda menyerah. Tidak perlu berkorban lebih jauh. Tujuannya supaya selamat. Banyak juga orang yang memilih mengambil sikap seperti ini. Mereka merasa percuma melawan kekuatan dan kekuasaan iblis yang begitu besar dalam dunia ini. Jika kita menentang arus, kita hanya cari perkara. Iblis terlalu kuat. Dalam bahasa Jawa, lebih baik kita ngeli. Kita menghanyutkan diri. Iblis tidak akan menyerang jika kita menyerah.
Orang demikian memang bisa selamat dan mendapatkan kedudukan tinggi serta meraup keuntungan besar. 2. Melawan, bukan menyerah, melainkan menyerah. Kita percaya diri menganggap iblis terlalu lemah. Kemudian kita berusaha untuk mengalahkannya. Banyak juga orang yang mengambil sikap seperti ini. Kadang-kadang bisa menang, kadang-kadang bisa kalah. Namun, apa yang kita pelajari dari pengalaman beberapa tokoh dalam Alkitab dan juga tentang rasul-rasul yang diburu-buru itu ternyata adalah kemungkinan ketiga yang dianggap sah oleh Alkitab, yaitu menghindar. Tidak buru-buru menyerah, juga tidak tergesa-gesa menyerah. Menghindar untuk sementara waktu dan pada saat yang tepat baru maju lagi. Diam tetapi tidak menyerah, tidak menyerang tetapi tidak berdiam diri. Mundur untuk sementara dan percaya bahwa segala sesuatu ada waktu. Sampai satu waktu tertentu kita harus maju dan menang. Saya kira sikap seperti ini juga harus kita pertimbangkan. Sikap menyerah karena menganggap iblis terlalu kuat tidak bisa dibenarkan. Namun sikap segera menyerang pun karena menganggap iblis terlalu lemah seringkali juga sangat tidak realistis. Iblis memang jelas-jelas digambarkan terlalu kuat, pintar berhebat. Strategi macam ini juga dilakukan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Dia tidak langsung meminta para rasul untuk bertugas. Mereka justru meminta untuk berdiam dulu selama 10 hari di Yerusalem. Tidak untuk berbuat apa-apa, namun berbuat sesuatu yang sangat penting, yaitu mempersiapkan dan melatih diri sehingga ketika waktunya tiba, mereka sudah siap. Di tengah kehidupan ini, kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Mau menyerah, tidak sampai mati. Mau menyerang, kita tahu akan kalah. Misalnya, jika di kantor kita seluruhnya melakukan korupsi, apa pilihan kita? Menyerah berarti ikut-ikutan korupsi. Menyerang malah bisa-bisa dipecat bos. Ada pilihan ketiga, yaitu paling sedikit kita bertahan. Bertahan sekuat-kuatnya. Tidak apa-apa jika saat bertahan kita kalah. Bertahanlah untuk terus berjuang. Saya kira inilah pelajaran indah yang diberikan kepada kita sebagai orang Kristen. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membahas bagian selanjutnya dari Wahyu pasal 12. Bagian ini menggambarkan tentang peperangan yang terjadi di surga. Karena naga tersebut ternyata sangat ingin menyerang bayi tersebut. Meskipun bayi itu telah diungsikan ke surga, ia tetap berupaya membunuhnya. Ayat 7 mengatakan, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat ini menggambarkan bahwa naga itu sangat yakin dengan kekuatannya, hingga merasa surga pun tidak dapat menghalanginya. Namun surga sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan naga itu. Akhirnya timbullah peperangan antara Mikael dengan malaikat-malaikatnya melawan sang naga dengan malaikat-malaikatnya juga. Disini dikatakan bahwa naga itu mempunyai malaikat-malaikat. Bukankah malaikat adalah makhluk yang baik? Dalam bahasa Yunani, malaikat adalah angelos, yang berarti suruhan, orang yang disuruh-suruh. Dengan kata lain, Mikael dengan orang suruhannya melawan naga dengan orang suruhannya. Terjemahan yang lebih tepat adalah Mikael dengan anak buahnya versus naga dengan anak buahnya. Maka Mikael yang ditulis di ayat ini dalam perjanjian lama ada gambaran tentang sesuatu saat orang akan diperhadapkan ke pengadilan Allah dan orang yang beriman akan dibela oleh Mikael. Mikael akan berusaha membebaskan anak-anak Tuhan dari tuduhan atau dakwaan setan yang ingin menghukum mereka. Iblis atau setan disebut sebagai sang penuntut yang berusaha menghukum manusia. Karena itu ketika naga menyerang surga, ia harus menghadapi Mikael, panglima perang tentara surga. Memang Mikael lah lawan dan musuh dari setan itu. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Setelah terjadi peperangan, ternyata Mikael dan malaikat-malaikatnya yang menang. Tentu saja ini suatu peristiwa yang dapat diramalkan sebenarnya. Naga atau setan itu tahu persis bahwa ia takkan menang. Mereka memang tidak akan
dapat mengalahkan Mikael. Sebenarnya, apa yang mendorong naga itu menyerang meskipun ia mengetahui bahwa ia pasti akan kalah? Tidak lain karena naga itu berprinsip, jika aku kalah, hancur ataupun mati, maka aku tidak mau sendirian. Seandainya ia harus mati, iblis mau membawa korban sebanyak-banyaknya. Itulah prinsip dari iblis, terutama pada akhir zaman nanti. Pada akhirnya, naga atau iblis pun kalah. Tidak ada lagi tempat untuknya di surga. Artinya, sekarang surga sudah aman. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Mengapa disebut ular tua? Istilah tua di sini untuk menyatakan orang yang sudah berpengalaman, tidak akan mudah kalah, dan mempunyai segala macam akal. Tua di sini tidak menggambarkan kelemahan, tetapi sebaliknya kekuatan. Memang inilah gambaran khas dari iblis. Sering kali kita bertanya, mengapa iblis tidak dimatikan sekalian? Sebenarnya hal itu bisa saja dilakukan, namun segala sesuatu ada waktunya. Iblis tidak segera dimatikan karena memang waktunya belum tiba. Karena itu, ia hanya dilemparkan ke bumi bersama para anak buahnya. Apa akibatnya? Bumilah yang sekarang kerepotan, tetapi surga sudah aman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan dikalahkannya naga dan orang suruhannya, kini amanlah surga. Orang beriman dan orang yang mati martir yang telah ada di surga dapat merasakan keamanan surga. Karena itu, mereka menyanyikan kidung pujian, nyanyian kemenangan. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kekuasaan Dia yang diurapinya. Kuasa di sini menunjuk kepada kekuasaan bayi itu, yaitu Yesus yang sekarang telah berada di sorga. Pendakwa, kata ini merupakan sebutan yang ditujukan kepada iblis atau naga. Orang yang berharap saudara-saudara seimannya susah. Mereka menginginkan agar Allah menghukum orang percaya. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat ini kembali menggambarkan bahwa peperangan melawan Satan membutuhkan darah kurban. Kekuatan yang mampu mengalahkan sang pendakwa bukan terutama bersumber dari kekuatan Mikael atau para martir, melainkan dari pengorbanan anak domba dan pernyataan kesaksian. Ayat ini mau mengatakan jika kita benar-benar menghayati dan memegang firman Tuhan, firman itu akan menjadi suatu kuasa. Firman menjadi satu-satunya kuasa yang dapat mengalahkan kekuatan iblis. Selain itu, kita juga dapat mengalahkan iblis karena pengorbanan para martir. Mereka menang karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Orang yang gampang menyerah adalah orang yang terlalu menyayangi nyawanya. Namun mereka yang menang justru adalah yang tidak mengasihi nyawa mereka sendiri. Ini bukan berarti ia berani mati tanpa tujuan dan tidak menghargai jiwanya. Namun, ia adalah orang yang tidak akan melacurkan keyakinan dan kepercayaannya. Orang ini yang mengatakan lebih baik mati daripada harus mengkhianati Tuhanku yang tidak pernah mengkhianati aku. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita telah melihat bahwa dengan dikalahkannya naga tersebut, surga telah aman. Naga dan para pengikutnya kemudian dilemparkan ke bumi. Disinilah masalahnya. Bumi menjadi terancam karena iblis yang sekarat itu akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Gambaran ini bisa diumpamakan dengan ayam yang baru disembelih dalam keadaan sekarat.
ia akan menggelepar sekuat-kuatnya dengan kekuatan luar biasa. Ia tahu inilah waktunya yang terakhir. Ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat iblis seolah-olah sangat kuat dan luar biasa, menggoda, menyerang, menyiksa, dan membuat kita menderita, justru ia sedang membuat kita berpikir untuk menyerah. Bisa jadi kekuatan luar biasa itu menandakan iblis sedang sekarat. Iblis tidak memiliki banyak waktu. Pemahaman demikian bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak gampang menyerah kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bersukacita dalam nyanyian kemenangan, karena Tuhan telah menang atas kuasa maut. Demikian juga kita menang atas kuasa maut karena Kristus Tuhan kita. Selamat Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru, yaitu nyanyian keselamatan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.